Pada video ini akan dijelaskan tentang struktur organ respirasi pada spesies vertebrata yang tergolong ke dalam kelas Aves. Seperti halnya spesies reptilia, Aves juga menggunakan paru-paru sebagai organ utama pernafasannya. Paru-paru pada Aves volumenya kecil, beda dengan paru-paru pada reptilia yang volumenya besar. Di samping itu, paru-paru pada Aves juga tidak elastik. Karena tidak elastik, maka paru-paru pada Aves ini volumenya tidak berubah, ukurannya tidak berubah selama proses ventilasi berlangsung. Nah, meskipun paru-paru pada Aves kecil dan tidak elastik, tapi paru-paru tersebut bersinambung dengan banyak kantong-kantong udara. Kantong-kantong udara ini bersinambung dengan paru-paru melalui bronkus yang bercabang dari trachea. Nah, kantong-kantong udara inilah yang bersifat elastik. Jadi nanti yang kembang kempis akibat terjadinya perubahan volume rongga tubuh adalah kantong-kantong udara ini. Nah, di dalam rongga tubuh Aves ditemukan banyak kantong-kantong udara. Nah, sebagian kantong-kantong udara itu masuk hingga ke dalam rongga-rongga tulangnya. Ini misalnya adalah contoh kantong-kantong udara yang berada di dalam rongga tulang humerus. Kantong udara yang ada di dalam rongga tulang humerus ini sebenarnya bagian dari kantong udara interklavikular yang ada di sisi medialnya. Pada sebagian besar spesies Aves terdapat 9 kantong udara. Kantong-kantong udara itu diberi nama berdasarkan nama tulang tempat kantong udara tersebut berada. Ini adalah kantong udara interklavikular yang bersinambung dengan kantong udara yang ada di dalam rongga tulang humerus. Sementara pada bagian anterior ada sepasang kantong yang disebut dengan kantong servikal, terentang dari daerah serviks hingga sisi anterolateral paru-paru. Jadi dari bagian trachea, dari daerah trachea terentang hingga ke sisi anterolateral paru-paru. Ini ada sepasang. Nanti kemudian di posisi caudoventralnya, sisi caudoventral kantong servikal ini ada sepasang kantong udara yang disebut dengan kantong udara torasik anterior. Kantong udara torasik anterior, kantong udara interklavikular, dan kantong udara servikal disebut sebagai kantong udara anterior. Karena kantong-kantong udara ini terletak pada tubuh bagian anterior. Sementara di bagian posteriornya terdapat sepasang kantong, yaitu kantong torasik posterior dan kantong abdominal. Nah, kantong yang ada di bagian posterior ini yang disebut dengan kantong posterior. Jadi yang tergolong sebagai kantong posterior adalah kantong torasik posterior dan kantong abdominal.
trachea pada aves bercabang menjadi dua bronkus primer. Bronkus primer ini dikenal dengan nama mesobronkus. Jadi kalau ini adalah trachea, nanti setelah trachea melewati syrinx, tempat terdapatnya pita suara, maka trachea itu akan bercabang menjadi dua mesobronkus. Nanti mesobronkus ini bersinambung dengan kantong udara posterior, bersinambung dengan kantong abdominal, bersinambung dengan kantong torasik posterior. Jadi kalau ada udara yang masuk melalui trachea menuju ke mesobronkus, maka sebagian besar udara itu masuk ke kantong-kantong udara posterior, masuk ke kantong torasik posterior dan kantong abdominal. Nanti sebagian kecil udara yang ada di mesobronkus ini akan menuju ke bronkus sekunder posterior. Bronkus sekunder posterior ini yang bersinambung dengan bronkus tertier atau parabronkus yang menembus jaringan paru-paru. Jadi di dalam jaringan paru-paru aves terdapat banyak parabronkus. Kalau parabronkus ini disayat, maka pada sisi dalam dinding parabronkus terdapat struktur yang disebut dengan kapiler udara. Kapiler udara itu terbentuk pada sisi dalam dinding parabronkus. Kapiler udara ini diselaputi oleh kapiler-kapiler paru-paru yang ada di sekitarnya. Nanti kapiler-kapiler paru-paru ini bersinambung dengan pembuluh darah yang menuju ke jantung. Jadi kalau ada udara yang bergerak dari kantong udara posterior menuju ke bronkus sekunder posterior, maka udara yang ada di bronkus sekunder posterior itu akan masuk ke dalam parabronkus yang menembus jaringan paru-paru. Jadi nanti pertukaran gas terjadi antara kapiler udara yang ada pada dinding dalam parabronkus dengan kapiler paru-paru yang ada di sekitarnya. Jadi kalau mau disederhanakan, kapiler udara yang ada pada dinding dalam parabronkus ini identik dengan alveolus yang ditemukan pada jaringan paru-paru mamalia. Nah, spesies aves tidak memiliki diafragma, sama dengan spesies-spesies pada amfibia, pada kelas amfibia, dan sebagian besar spesies reptilia. Mereka tidak memiliki diafragma. Jadi kalau aves menggunakan aspiration pump dalam proses ventilasi paru-parunya, maka mekanisme ini tidak bisa menggunakan diafragma karena mereka tidak memiliki diafragma. Nah, untuk melakukan aspiration pump ini, maka aves menggunakan otot-otot interkostalis. Otot-otot interkostalis ini yang kemudian berperan di dalam mengatur volume rongga dada atau rongga tubuh tempat paru-paru dan kantong-kantong udara yang terkoneksi dengannya berada.
Jadi misalnya kalau tulang dada atau sternum bergerak ke depan, kemudian diikuti dengan pergerakan ke arah bawah, nanti proses tersebut akan disertai dengan bergeraknya rusuk dan dinding rongga dada melebar ke arah lateral, melebar ke samping, sehingga volume rongga tubuh bertambah. Nah, kalau volume rongga tubuh bertambah, maka pertambahan volume rongga tubuh itu akan diikuti dengan mengembangnya kantong-kantong udara yang terkoneksi dengan jaringan paru-paru. Jadi kalau rongga dada membesar, maka kantong-kantong udara posterior ini akan mengembang, sehingga tekanan udara di dalam kantong udara posterior akan turun lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara atmosfer, sehingga udara atmosfer akan masuk melalui trachea menuju ke bronkus primer atau mesobronkus, kemudian masuk ke dalam kantung-kantung udara posterior ini. Itu yang disebut dengan inhalasi atau inspirasi, masuknya udara atmosfer ke dalam kantong-kantong udara posterior. Nah, ketika rongga tubuh mengecil akibat bergeraknya tulang sternum ke arah sebaliknya, bergerak ke atas dan ke belakang sambil rusuk bergerak dan dinding rongga dada bergerak ke arah medial, maka volume rongga tubuh akan mengecil. Nah, mengecilnya volume rongga tubuh akan menyebabkan kantong-kantong udara posterior ini akan berkontraksi, sehingga kemudian udara yang ada di dalam kantong-kantong udara posterior ini akan masuk ke dalam bronkus sekunder posterior. Dari bronkus sekunder posterior, udara akan masuk ke dalam parabronki yang terdapat di dalam jaringan paru-paru. Nah, kalau kemudian volume rongga dada bertambah lagi, atau volume rongga tubuh bertambah lagi, maka kantong-kantong udara posterior akan ikut mengembang, sehingga tekanan udara di dalam kantong udara posterior ini akan turun lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara atmosfer, sehingga udara kembali masuk ke dalam tubuh melalui trachea, mesobronkus, dan masuk ke dalam kantong-kantong udara posterior. Sementara udara yang tadinya ada di dalam paru-paru meninggalkan paru-paru menuju ke kantong-kantong udara anterior. Nah, pada saat rongga tubuh kembali mengecil, maka udara yang ada di kantong-kantong udara anterior ini akan meninggalkan kantongnya menuju ke dalam trachea, kemudian meninggalkan tubuh. Sementara udara yang ada di dalam kantong-kantong udara posterior ini masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus sekunder posterior, kemudian ke parabronkus.
Jadi dari uraian tadi terlihat bahwa udara pernafasan bergerak dalam satu arah. Jadi udara yang masuk melalui trachea, kemudian ke mesobronchus, kemudian menuju ke kantong udara posterior pada saat inspirasi atau inhalasi, maka ketika terjadi ekshalasi, udara yang tadinya ada di kantong udara posterior ini tidak kembali ke mesobronchus dan trachea, tapi dia berbelok menuju ke bronkus sekunder posterior, kemudian menuju ke parabronchus yang menembus jaringan paru-paru. Nah, setelah itu udara akan meninggalkan parabronchus menuju ke bronkus sekunder anterior. Dari bronkus sekunder anterior, udara masuk ke dalam kantong udara anterior. Kemudian meninggalkan kantong udara anterior menuju trachea, kemudian meninggalkan tubuh. Jadi dari uraian ini terlihat bahwa udara pernafasan itu tidak bolak-balik, tapi dia bergerak dalam satu arah. Jadi selama proses inspirasi dan ekspirasi, jaringan paru-paru mendapatkan pasokan udara yang senantiasa bersih, senantiasa kaya dengan oksigen. Nah, itu yang menyebabkan sehingga proses ventilasi pada paru-paru aves berlangsung jauh lebih efisien dibandingkan dengan proses ventilasi pada paru-paru pada kelas vertebrata yang lain. Karena pada kelas vertebrata yang lain, misalnya pada amfibia, reptilia, dan mamalia, proses pergerakan udara pernafasannya itu bolak-balik. Jadi masuk pada satu saluran, kemudian keluar melalui saluran yang sama. Sehingga udara bersih akan bercampur dengan udara kotor. Sementara pada aves, arah pergerakan udaranya dalam satu arah. Jadi udara yang tadinya masuk melalui mesobronchus pada saat inspirasi, nah ketika udara tersebut meninggalkan paru-paru, dia keluar tidak melalui lagi mesobronchus, tapi melalui jalur yang lain. Dia berbelok ke bronkus sekunder posterior, kemudian menuju ke parabronchus yang terdapat di dalam jaringan paru-paru. Sehingga dalam hal ini jaringan paru-paru senantiasa mendapatkan udara yang bersih. Itulah sebabnya sehingga kemudian proses ventilasi paru-paru pada aves berlangsung jauh lebih efisien dibandingkan dengan spesies-spesies vertebrata yang arah pergerakan udara pernafasannya berlangsung bolak-balik.